Oke. Jadi Yeremia itu kita tahu ya bahwa dia berbicara mengenai bagaimana Allah ingin mendapatkan umatnya. Ya, tiap hari kita terus bicarakan ini agar tertanam dalam diri kita ya. Jadi mendapatkan umatnya melalui dia sebagai kebenaran kita. Ya. Jadi tapi dalam kondisi dari pasal 1 sampai yang ke-52 itu menyatakan bahwa ternyata memang umatnya itu menduai atau mencari Allah lain ya. Karena mereka mau Allah yang kelihatan, Allah yang bisa disembah, yang bisa mereka lihat begitu ya. Tapi kan Allah kita Allah yang penyertaannya tidak kelihatan. Jadi kemarin Yeremia pasal 30 sampai 31 itu berbicara bagaimana mengenai pembuangan yang terjadi atas diri Israel itu. Justru Allah memulihkan mereka ya. Tapi memulihkan itu setelah dihajar. Lihatlah kamu telah meninggalkan aku, maka aku mendidik engkau. Bagaimanapun situasi dan kondisi, mereka jadi orang yang bebal, ya, sudah dinasihati, sudah diberi yang baik, tapi masih mencari Allah lain sehingga mereka dibawa ke Babel, ya, ditawan. Kemudian kita lihat ya di sini ayat yang ke-22 dari pasal yang 30 dikatakan, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Bagaimanapun situasi Allah begitu mengasihi umatnya. Kemudian pasal 31 berbicara bagaimana mengenai ayat yang keempat, aku akan membangun kembali engkau sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Kau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian yang orang yang bersukaria. Begitu nyatanya penyertaan Allah atas umat manusia. Hari ini pun meskipun banyak problem ya, banyak situasi terjadi yang di luar kehendak Allah, tapi Allah tetap ingin menyelamatkan manusia, ya. Jadi moga kita sore ini pun ya malam ini juga diterangi bahwa harusnya saya hanya menjunjung tinggi nama Allah ini, ya. Nama Tuhan di atas diri saya harus dipermuliakan. Nah, itu yang harusnya terjadi. Oke, baik. Kita langsung ya, kita akan masuk ke pasal 32 dan 33. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami, Bapa kami yang setia, kami mengucap syukur atas waktu yang ada, 30 menit ke depan, jagalah waktu kami Tuhan agar bisa membahas firman-Mu dengan benar. Tuhan, biarlah diri-Mu memimpin pembacaan ini juga menjadi terang dan Tuhan dorongan bagi kami untuk bisa lebih mengasihi-Mu. Kami percaya Tuhan jika ada di tengah-tengah kami mengucap syukur. Amin. Oke, baik kita baca seperti biasa, 3 ayat ya. Kita akan baca dari saya, lalu nanti Delga, lalu Evelyn, baru Stevi ya. Kita sesuai urutan masuk saja. Oke, kita akan baca dari Yeremia pasal 32 ya. Amin. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Zedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, mengapa engkau berbuat beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya ia mendudukinya. Ayat 4, Zedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Zedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal, sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, ayat 7, sesungguhnya Hanabel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul. Belilah ladangku yang di Anot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya.
Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel, anak pamanku kepadaku di pelantaran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus, membelilah itu. Maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanabel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya. 7. Amin. Baik, ayat 10. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahesha di hadapan Hanamael, anak pamanku, di depan para saksi yang telah mendatangi surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Amin. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Ayat 16. Sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku, ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar, dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Amin. Ayat 18. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang, dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Amin. Ayat 19, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu, matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengajar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Engkaulah telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir, dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan yang besar. Ayat 22, dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini, seperti yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tetapi mereka tidak mendengarkan suaramu dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang kuperintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar mereka, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi, sungguh engkau sendiri melihatnya. Amin. Ayat 25, namun kau tahu, ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi, padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Amin. Ayat 28. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini
akan datang membakarnya dan menghanguskannya, serta dengan rumah-rumah yang di atas contohnya orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ayat 31, ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku, karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pembuka-pembuka mereka, iman-iman mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima pengajaran. Ayat 34, mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Amin. Apakah Tasya bisa buka mic-nya? Oke, mungkin belum ini ya, belum tersambung kali ya. Oke, kita lanjut dulu. Sungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Amin. Ayat 40, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Amin. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Amin. Ayat 43, orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memateraikannya, dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka, demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih terkurung di pelantaraan penjagaan itu bunyinya. Amin. Terus Devi. Oke. Baik. Ayat 2, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya.
Bersyuruhlah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Amin. Sudah bisa, Tasya? Ayat 5. Bisa, Kak, bisa. Ya, mari. Ayat 5, orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Amin. Ayat 8, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. 14 ya. Ayat 14. Lanjut. Ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram, dan dengan nama inilah akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Ayat 17, sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya. Amin. Beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak
terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar. Demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku, Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Amin. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua, kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan satu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Amin. 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 Puji Tuhan. Jadi dari kedua pasal ini kita kembali melintasi Alkitab ya. Kita tahu bahwa kita lihat dulu di Yeremia pasal 32 itu berbicara mengenai apa? Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Maksudnya Yeremia 32 itu dari pasal 1 sampai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 berbicara mengenai penghukuman Yeremia oleh Zedekia, ya kan? Katakan apa? Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, setelah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Nah, pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem, dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Buat apa? Ya, buat apa? Kita lihat di ayat yang ke-5, Zedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan, apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Intinya, Yeremia itu menjadi satu penyambung lidah bagi Allah untuk berbicara kepada Zedekia. Ya. Lalu ayat yang selanjutnya dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15 berbicara bagaimana mengenai Yeremia itu membeli ladang di Anatot. Ya. Katakan ayat yang ke-8, kemudian sesuai dengan firman Tuhan datanglah Hanameel anak pamanku kepadaku di pelataran penjaga dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi melalui setiap pewahyuan atau pembicaraan Allah melalui situasi dan kondisi, Yeremia akhirnya menyadari bahwa ini adalah pembicaraan Tuhan. Lalu dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25, bicara bagaimana mengenai kesepakatan Yeremia dengan Tuhan mengenai ladang itu. Ladang apa yang di Anatot? Itu ayat yang ke-17 berkata apa? Ah Tuhan Allah, sesungguhnya engkau yang telah menjadikan langit dan bumi, dan dengan kekuatanmu yang besar, dan dengan tanganmu yang telentang, tidak sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Ya kan? Mengapa Yeremia berkata mustahil? Di ayat yang ke-21, engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dari mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan yang besar. Untuk apa? Untuk menyatakan kepada Israel, lihatlah betapa Allah berkuasa, betapa Allah ingin supaya kita juga menyadari sebagai umatnya, kita tidak boleh lagi memiliki pandangan sendiri. Tapi apa? Harus kembali kepada Allah. Amin. Kemudian di ayat yang ke-25 Yeremia berkata, namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Kenapa Tuhan menyatakan demikian? Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 26 sampai ayat yang ke-44. Kita berbicara bagaimana jawaban Tuhan kepada Yeremia. Ya, jadi kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan ingin menyatakan kepada umatnya melalui Yeremia itu apa? Di ayat yang ke-33, mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku. Dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Jadi memang di ayat yang ini kita tahu bahwa sebagai umat pilihan Allah, semuanya harus memiliki satu hati, yaitu apa? Mengasihi Tuhan, yang mengasihi Allah, mencari dan memperhidupkannya. Iya kan? Mudah enggak? Kemarin saya ada bahas dengan beberapa teman, tidak mudah. Namun kita harus disusun, ya. Kalau disusun itu kan berarti ada tahapan. Sehari demi sehari kita disusun. Sehingga apa? Tidak ada campuran lain selain Kristus di dalam kita. Nah, penyusunan ini memang perlu waktu.
Tidak bisa sehari langsung jadi. Ya seperti bangun rumah, kan nggak mungkin sehari jadi. Kecuali, apa tuh di Jogja yang sehari jadi itu? Apa, Pak? Apa? Gak tahu sehari jadi. Candi ya? Candi apa ya? Oh alah, candi ini Prambanan. Prambanan. Itu kan sehari jadi. Waduh. Ya, itu kan hanya dongeng. Tapi kalau kita lihat di kondisi asli dan kondisi alam mau membangun manusia, dia harus membangunnya sehari demi sehari. Kita pun demikian membaca firman, berdoa sehari demi sehari. Ya, Pak, kita disusun, dipenuhi oleh Tuhan itu sendiri. Sehingga kita bisa menghadapi dunia yang sedang semakin merosot ini ya. Puji Tuhan. Nah, sampai pasal yang ke-33, itu berbicara bagaimana di ayat yang ke-16, kita lihat di situ ya, berbicara bagaimana mengenai pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan, keadilan kita. Ya, Tuhan keadilan kita. Kenapa? Tapi kita perlu tahu bahwa dalam setiap perkara pasti sulit ya. Memang perlu belajar lebih untuk bisa dikuasai, dijenuhi oleh Tuhan itu sendiri. Misalnya saya ini sudah penuh, ya, maka saya perlu apa? Diisi lagi dulu, baru yang lama tuh bisa keluar ya kan? Demikian. Jadi ini yang sedang Allah kerjakan dalam umatnya Israel dan pada kita hari ini. Ya, hidup yang tentram dengan nama ini yang tadinya nama kita Reinhard, nah maka kita bisa diganti dengan Kristus. Ya, jadi puji Tuhan kita memiliki firman-Nya. Semoga kita terberkati dan juga menyadari dan diterangi. Amin. Demikian pembahasan Yeremia 32-33. Apakah ada pertanyaan? Atau bingung? Ya. Udah, Pak, udah. Oke. Saya cuma mau tekankan satu lagi di ayat yang ke-25, ya. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, dan aturanku dengan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dan keturunannya akan orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Ini juga satu proklaim, ya, klaim daripada Tuhan Allah kita, supaya kita dipulihkan dan disayangi. Haleluya. Ya, jadi hari ini kita perlu beritahu pada teman-teman kita, hai kawan, kamu akan dipulihkan, kamu akan disayangi, maka kamu harus kembali kepada Tuhan itu sendiri. Ini yang dikatakan oleh Alkitab, ya, oleh perkataan Allah sendiri. Amin. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Ibrani pasal 3 ya. Amin. Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 19. Amin. Dipersilakan tadi setelah Delga ya? Atau masih Delga? Satu ayat lagi, Kak. Oh ya, silakan. Ibrani pasal 3 ayat 1. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Amin. Amin. Silakan. Amin. Kepada dia tetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenapnya, sebab ia dipandang mendapat kemuliaan daripada Musa, sama seperti daripada rumah dibangun oleh seorang ahli dan segala Lanjut Brother Stevie ya. Ayat 4. Oh ya, ayat 4 ya. Ya. Setiap
Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jadi kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ayat 10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Amin. Ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap ini menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Amin. Ayat 16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengarkan suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah disumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah merekalah yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Haleluya. Oke. Jadi kenapa kitab Ibrani itu berbicara mengenai terus-menerus mengenai Allah ya, mengenai Tuhan. Ya. Kita harus tahu bahwa memang inti dari kitab Ibrani adalah Kristus lebih unggul daripada semuanya. Kristus memang harus menjadi yang utama. Ya. Jadi kaum beriman Ibrani pada saat itu mereka mengalami namanya itu confused ya, kebingungan. Mereka harus menaati hukum Taurat atau mereka harus menaati firman Allah, ya, Allah itu sendiri maksudnya. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa dari pasal 1 sampai pasal 2 adanya satu pernyataan daripada diri Allah itu sendiri bahwa memang dia dinyatakan bahwa di pasal 1 ayat yang kedua, dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah. Itu pasal 1 ayat 3. Kemudian di pasal yang kedua, dia berbicara bagaimana Tuhan, kita nyatakan bahwa yang ayat yang keempat, Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan berbagai-bagai dengan menyatakan penyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Di dalam setiap ayatnya berbicara bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sendiri. Kemudian di pasal yang ketiga yang kita barusan baca ini katakan Tuhan itu lebih unggul daripada Musa, ya, juga lebih besar daripada Musa. Kita lihat di ayat 1, saudara-saudara di sini adalah apa? Saudara yang kudus, saints, ya, orang-orang beriman. Maka hari ini katakan ayat yang ke-6, tetapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, berpegang teguh kepada kepercayaan dan pengharapan yang
kita megahkan. Jadi hari ini sebagai orang beriman, kita melihat bahwa ternyata Allah yang kita megahkannya memang benar demikian. Tidak lagi perlu kita ragukan, tidak lagi perlu kita, wah nanti hidupku bagaimana ini? Aku percaya Tuhan apakah cukup? Apa aku nanti bisa hidup, bisa survive? Teman-teman, pada sore ini harusnya ini menerangi kita kembali bahwa di ayat yang ke-8, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegemaran pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya, jadi memang dari ke-19 ayat ini kita menyadari bahwa tidak ada nama lain ya yang bisa membawa kita kepada kemajuan rohani atau keselamatan selain daripada Kristus itu sendiri. Karena dikatakan tadi apa ayat yang ke-14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula, ya. Jadi di ayat yang ke-14 ini kita menjadi, dulunya kita tidak layak, dulunya saya berdosa dan layaknya binasa, tapi oleh karena Dia menjadikan saya, kita semua berbagian di dalam Kristus, ya. Maka dalam hari-hari ini kita juga adalah temannya, rekan sekerjanya, bahkan menjadi anaknya, putranya, putra-putra ya, dia menjadi putra sulung kita. Nah, seperti apa? Anggota tubuh ya kan? Kita saling memberkati, saling menyuplai. Nah, maka dalam penghidupan sehari-hari kita jangan sampai kehilangan perhentian. Ya, di pasal 2 kita sudah kemarin bahas mengenai bagaimana supaya kita yang mendengar ini boleh menjadi satu dorongan bagi kita untuk bisa memberkati orang lain, ya. Sehingga jangan sampai di ayat 19 terjadi pada kita. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Siapa ini? Israel ya, 40 tahun sudah di padang gurun ya. Mereka tidak dapat masuk. Karena mereka nggak percaya bahwa Allah itu memberikan tanah yang permai. Hari ini tanah permai di mana? Where is good land? Di dalam kita, ya, in our spirit. Jadi ketika kita berdoa pada Tuhan, kita menerima segala kelimpahannya, susu, madu, ya, segala kelimpahan rohani itu menjadi milik kita. Ya, maka sore ini bersyukur kita mendengar perkara ini, biarlah kita juga terus memberitakan kepada teman-teman yang lain, ya. Puji Tuhan. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ada Kak mau nanya. Ya. Aku pernah dengar pernah tahu doktrin yang bilang kalau keselamatan itu dijaga sampai akhir gitu loh Kak. Jadi maksudnya walaupun kita meninggal dengan cara misalkan bunuh diri, itu kita tetap bakalan selamat gitu loh Kak. Tapi pas aku baca ayat ini di ayat yang ke-6, itu kan ada misalnya jika kita sampai kepada akhirnya. Nah, kalau bunuh diri kan berarti nggak sampai akhir kan Kak? Iya. Itu yang kamu dengar itu pasti hyper grace. Jadi berita tersebut pasti mengagungkan kasih karunia. Oh ya udah, kamu akan selamat sampai selama-lamanya. Asal kamu percaya, ya udah kamu akan selamat sampai selama-lamanya. Kamu mau bunuh diri, mau bunuh orang, kamu tetap selamat. Mungkin seperti itu. Nah, tapi di Ibrani di sini bilang apa? Tadi yang kamu baca. Ya, kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan, ya kan? Iya. Nah, artinya apa? Kita perlu lihat. Paulus pernah berkata, saya tunjukkan sedikit ya. Di dalam, kalau tidak salah, di dalam Filipi, ya, Filipi pasal 2 ayat 12. Ya, di situ dibilang apa? Kerjakan keselamatanmu
dengan takut dan gentar. Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi, juga kepada kita hari ini, bahwa seharusnya kita taat kepada firman Tuhan juga dengan takut dan gentar. Oke, karena firman Tuhan berkata seperti ini, aku tidak ingin melanggar. Karena firman Tuhan menyatakan seperti ini, aku gentar. Bukan berarti kita takut kepada Tuhan, tapi betul-betul kita taat seperti taat kepada orang tua kita. Bukan karena takut, tapi karena memang ya demikian. Kalau kita tidak taat, we are not safe. Gitu ya. Berarti tiap hari harus terus kembali kepada Tuhan. Amin. Ya Kak, makasih Kak. Yes, amin, puji Tuhan. Oke, baik. Kita kalau tidak ada lagi, adakah yang bertanya? Atau sudah cukup? Baik, kalau tidak ada, kita sampai di sini nanti kita berdoa ya.